terkait dengan Ustadz Fauzi, Sekretaris Rabithah Ma'had Islamiyah PCNO Jaktim yang dipersekusi dengan cara didatangi oleh Habib Pekok dan divideokan dan disebarluaskan. Ini sudah masuk kategori persekusi. Saya perintahkan Laskar NKRI Bersatu setempat, wabil khusus Jabodetabek, untuk bergerak untuk mendampingi Ustadz Fauzi dan untuk gantian mendatangi Habib Pekok itu. Datangi rumahnya, apa maunya, tanyakan. Gantian kita videokan. Jadi kita nggak main-main. Siapa saja yang melarang warga negara untuk bicara kebenaran, kita tidak akan sesenti pun mundur. Jadi nanti malam atau kapan, datangi itu Habib Songong itu. Apa maunya, tanyakan. Semua ini harus diletakkan dalam ranah hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara PKI, bukan negara komunis, bukan negara kere kayak negara asal luhur si Songong itu. Ini negara hukum, tidak boleh ada kompromi. Bergeraklah. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Barusan kita semua sudah melihat, mendengar cuplikan dari Gus Fuad Pleret atas pernyataan beliau begitu tegas, begitu terarah atas persekusi yang menimpa Ustadz Fauzi, pengurus RMI Jakarta Timur. Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret kepada Laskar yang berada di Jakarta Timur. Maksudnya apa itu? Temui itu Habib yang main persekusi itu. Negara kita adalah negara hukum. Jangan sampai dikuasai oleh mereka-mereka yang hanya sekedar mengaku cucu Nabi, mengaku dzurriyyatur Rasul, terus memaksakan kehendak mereka agar mengiyakan apa yang mereka usung. Ini berbahaya untuk berbangsa dan bernegara. Kalau tidak cocok terus main persekusi, datangi rumahnya, anak istrinya diintervensi, diintimidasi, bahkan tidak segan-segan mereka main kasar. Gus Fuad sendiri itu pernah mengalami kejadian persekusi, bahkan itu sudah ada mengarah ke fisik, main hajar saja. Gus Fuad, makanya bagaimana beliau begitu marah pada saat ada pengurus RMI Jaktim, pengurus NU dipersekusi oleh oknum Habib yang mengaku cucu Nabi. Ini sesuatu yang harus betul-betul kita sikapi bersama. Karena apa? Mereka itu anti dengan perbedaan. Tapi mereka tidak mau dikatakan anti perbedaan. Faktanya mereka itu anti perbedaan. Kalau tidak cocok dengan mereka, mereka tidak segan-segan mempersekusi, bahkan intimidasi, intervensi,
tidak segan-segan main fisik, kan gitu loh. Duh, riwayat mereka, rekam jejak mereka itu sudah terbukti. Dan kelicikan mereka itu sudah terbukti. Ya seperti yang kemarin di debat Banten itu. Mereka yang mewakili, yang melawan kubunya Kiai Imad, apakah mereka mengatakan dirinya perwakilan Robito Alawiyah, RA? Tidak. Bahkan RA tidak pernah mewakilkan. Tidak datang tapi tidak pernah mewakilkan. Tapi kan di framing di media sosial, di framing oleh mereka seakan-akan yang pengecut ini Kiai Imad. Padahal Kiai Imad karena benturan dengan acara di UIN Syarif Hidayatullah memandatkan, mendelegasikan 5 perwakilan. Di RA sendiri satu pun tidak pernah mewakilkan. Ya gitu kan. Tetapi mereka keluar seakan mereka itu perwakilan pada saat menang loh. Nah kan gitu. Nah ini loh, ini tidak sehat ini. Menurut saya tidak sehat ini. Mereka itu cuma akal-akalan saja, licik-licikan saja. Makanya harus dihentikan. Model-model seperti ini harus dihentikan. Kita beragama itu dituntut untuk ikhlas. Segala sesuatu yang kita kerjakan, standarisasinya adalah keikhlasan, ketulusan pada saat mengamalkan sesuatu perintah agama. Ngaji tujuannya mencari massa, mempengaruhi massa. Kan tidak ikhlas itu. Kalau massanya sedikit, panitianya diomelin, kan gitu tuh. Terus sesuatu yang dilontarkan dari mulutnya itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti, dipersekusi. Loh, bukti-bukti mereka mempersekusi kan seperti itu. Pada saat banyak orang yang mengkritisi, ada orang yang mencoba mengkritisi, bubarkan Robito Alawiyah, mereka marah terus didatangi yang mengkritisi tersebut. Apakah ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Boten. Baginda Rasulullah SAW, junjungan kita, itu tidak pernah mengajarkan persekusi. Persekusi itu adalah akal-akalan orang-orang yang licik, orang-orang yang penuh dengan kepentingan, yang menimbulkan ketakutan. Pada saat berani nyenggol mereka, hajar. Efeknya adalah ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Tidak usah seperti itulah, nanti masalah, kan pasti muncullah pemikiran seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, mari kita bersatu lawan mereka yang sok-sokan mau menjadi penguasa di NKRI. Lawan doktrin-doktrin mereka yang mau membodohi umat dengan jargon cucu Nabi, zuriyah Nabi. Mereka itu pembohong, mereka itu cuma bual. Karena apa? Perilaku akhlaknya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Cukup ini sebagai bukti bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Persekusi ini adalah akhlaknya, perilakunya adalah orang-orang jalanan. Mana mungkin seseorang yang mengaku cucu Nabi terus berperilaku seperti orang yang tidak tahu agama. Kalau orang-orang jalanan kami sudah memaklumi, mereka tidak punya pengetahuan tentang itu semua, bahwa ini tidak baik loh. Tapi mereka berpola seperti orang-orang jalanan. Gitu guys. Kami mendukung penuh statement dari Gus Watperet. Jangan sampai ini terulang lagi. Apapun alasannya, kalian mendatangi orang, terus di situ itu ada intervensi, sekecil apapun intervensi, itu namanya persekusi. Nah, harus dilawan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.